وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wassalaman ala rasulih Muhammadin al-hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi al-salih qanatil. Amma ba'du. Para jamaah yang rahmati Allah, para tokoh pimpinan ormas yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah masih kokoh kita bersatu, karena saya masih lihat bahwa teman-teman dari Hidayatullah hadir, dari LPI tetap hadir, dari Muhammadiyah, dari PGRI, teman-teman birokrasi, dari Nahdlatul Ulama, dan juga dari partai politik. Saya lihat tadi ada Nasdem, ada yang PKB, ada yang Demokrat, ada yang caleg, lengkap semua ini. Alhamdulillah, seharusnya seperti inilah kita bersatu tanpa melihat warna dan asal kita. Yang penting kita adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk LSM-nya rajin. Sayang LSM senior ini sudah tidak bisa duduk seperti bapak-bapak, harus duduk di atas seperti itu. Beliau adalah senior yang luar biasa, punya sejarah panjang dalam panggung politik sejak tahun 77 sampai 90-an. Alhamdulillah Bapak terus mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Para pengusaha juga hadir. Yang surprise hari ini adalah wartawan TV One hadir di tengah-tengah kita. Saya yakin kalau kita tidak kenal maka tak saya minta untuk berdiri Mas Nanang. Karena TV One itu biasanya kan debat. Nah sekarang TV One mengaji. Beliau tanya barusan kepada saya, ini santunannya tiap minggu. Terus kaget lagi, ini kok ada undian sepeda. Ya karena kita nggak mau kalah dengan jalan sehat. Ya masa jalan sehat dapat hadiah. Kita kasih hadiah ini, kita sudah kasih hadiah yang kecil. Kemarin kita sudah memberangkatkan 5 anggota Jamaah Khatmul Quran Al-Fikri umroh gratis. Bisa jadi nanti ada yang sumbang sepeda motor. Bisa jadi itu, nggak menutup kemungkinan. Atau kalau kita berkembang terus dakwah ini, kita nggak menutup kemungkinan bisa beli mobil. Ustadz Mansur mimpinya sudah menjadi kenyataan. Beliau ingin orang Indonesia yang 85% Muslim itu punya pesawat sendiri untuk berangkat ke Tanah Suci. Akhirnya seorang Ustadz Mansur sudah beli pesawat Airbus. Luar biasa. Dari mengaji. Bisakah Banyuwangi? Bisa. Asalkan kita betul-betul kokoh, kompak, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umroh punya pesawat sendiri, berangkat dari Belimbing Sari langsung Jeddah.
Mimpi ini Pak, dan ini bisa jadi kenyataan. The dream realita. Kita coba mimpi kita jadikan kenyataan. Di Kalimantan Selatan ada seorang pengusaha punya pesawat jet. Dia kalau ke Mekah langsung berangkat dari depan rumahnya, langsung jeda. Iya, namanya Bapak Haji Hasan, temannya Pak Zamroni. Itu kalau ke Mekah umroh, dari depan rumahnya dia punya lapangan pesawat dan punya pesawat 5 pribadi. Jadi kalau ke Mekah berangkat langsung. Kita kan jamaah banyak orangnya. Berangkat dari Belimbing Sari, jamaah Khatmul Quran umroh, berangkat langsung. Cuman harganya satu pesawat kurang lebih 450 miliar. Para jamaah rahmati Allah, hari ini kita ingin mengaji tentang kalah dan menang. Ya, kadang-kadang kita akan kalah, kadang-kadang kita menang. Hada bayanul linnas. Kita sepakat, hada itu maksudnya Al-Quran. Bayan itu adalah maksudnya database. Seluruh keterangan tentang kebenaran itu dan pemisahan kebenaran dan kebatilan sepakat ada dalam Al-Quran. Sebagai hudan dan sebagai mau'idhah lil muttaqin. Ada keterangan apa di situ? Ketika kita galau di saat kita kalah, ketika kita galau di saat disempitkan rezeki oleh Allah, kita sering menduga-duga, sedang apa Allah kepada saya ini? Saya tahajudnya tekun, duha tekun, tapi kok nggak kaya-kaya, malah caleg kalah. Ini yang mau caleg ini, calon bupati kalah, ini ada apa? Kelanjutan ayat ini, kalau kita sepakat bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai nasihat bagi kita, maka kita mencari informasi itu dari Al-Quran. Sedang apa? Wala tahinu wala tahzan. Ketika kita mendapatkan kemenangan maupun kekalahan khususnya, kita dilarang untuk tahin, termasuk tahzan, lemah, minder, merasa salah. Tidak boleh. Kenapa? Sebab kita harus kembali kepada jati diri, identitas kita. Wa antumul a'launa. Kita ini pada posisi di hadapan Allah a'launa. Itu tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada derajat orang lain. Kita harus sepakat ini sebagai fondasi para jamaah, bahwa orang muslim, orang mukmin itu posisinya, derajatnya di pandangan Allah derajat yang sangat tinggi. Itu harus sepakat dulu, dan ini harus diimani dulu. In kuntum mu'minin, jika kamu sekalian memang benar-benar orang mukmin. Bukan untuk kesombongan, tetapi ini sebuah keyakinan bahwa kita ini orang yang derajatnya tinggi. Tapi kenapa para jamaah yang rahmati Allah, kalau memang tinggi derajatnya, kenapa kita kalah dalam perang? Contohnya perang Uhud. Tapi kenapa orang miskin banyak di kalangan kita? Bahkan banyak pilihan-pilihan dari pilihan kepemimpinan, itu kita dikalahkan dengan pihak lain. Al-Quran mengabarkan kepada kita untuk kita kaji dan untuk kita pelajari. Contohnya perang Uhud. Iyamsaskum qarhun. Sesungguhnya telah menyentuh kamu, telah mendapati kamu qarhun, luka. Luka itu telah menyentuh sahabat Nabi di perang Uhud. Termasuk Nabi sendiri luka, karena gigi Nabi dan pipinya Nabi kena panah.
Allah menyampaikan bahwa orang mukmin itu kena luka. Faqad massal qauma qarhun mithluhu. Tapi ingat bahwa mereka pun pernah luka. Luka ini kalau dikias maksudnya pernah kalah juga. Kita hari ini kalah, begitu kira-kira. Kita hari ini kena luka, kena panah. Tapi ingat, waktu di perang Badar, mereka pun pernah kalah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini jawabannya. Yang demikian itu para jamaah yang rahmati Allah, hari di mana Allah menunjukkan nudawiluha, giliran. Allah menggilir. Menggilir itu apa bahasa? Gantian. Allah membuat gantian di antara kita sama manusia itu, kapan waktunya kalah dan kapan waktunya menang. Gantian. Kenapa kok diganti ya Allah? Kok gak menang terus? Kalau mukmin itu menang terus, maka tidak bisa membedakan ketika kita berkumpul mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang fasik, mana yang dolim. Gak bisa, karena mukmin menang terus, sehingga semua orang kepingin kumpul dengan orang mukmin. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah mengetahui siapakah sebenarnya di antara orang-orang yang kalah itu yang benar-benar kuat imannya kepada Allah. Ketika aku kalahkan, bagaimana? Hatinya nyenden nopo mboten kali Allah. Ketika aku miskinkan, tetap kemudian husnudzon kepada Allah apa tidak? Tetap yakin bahwa akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Tetap yakin dan percaya bahwa Rasulullah membawa kebaikan dan akan memberikan syafaat. Kalau hatinya seperti ini, berarti tujuan dari kalah dan menang itu, Allah telah melihat bahwa orang-orang beriman itu ternyata menang pada hakikatnya, karena dia tidak sama sekali mengorbankan keimanannya ketika dia harus diambil harta dan jabatannya. Ketika diambil hartanya, ketika diambil jabatannya, ketika diambil kemenangannya, yang diberi adalah kemiskinan, yang diberi adalah kekalahan, tapi tetap yakin kepada Allah, itulah kemenangan sejati. Tujuan pertama itu. Tujuan yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada, karena Allah ingin di dalam perang Uhud itu ada orang yang matinya mati syahid, agar Allah bisa menyampaikan kepada kita bahwa ada orang yang tidak diproses melalui hisab langsung masuk surga, yaitu orang-orang yang berani mengorbankan jiwanya demi tegaknya Islam. Ini para jamaah rahmati Allah. Siapa yang mau mati syahid? Ini para jamaah rahmati Allah. Sebaik-baik bumi adalah bumi yang merangkul jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang merangkul jasad Nabi adalah bumi di tanah Madinah, yang dekat Ar-Raudhah, dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan Baqi. Maka ada orang yang umroh dan haji ditanya, doanya doa apa ya? Mudah-mudahan kami nanti dihimpit oleh bumi dan dirangkul bumi yang dicintai oleh Allah, yaitu bumi yang menghimpit dan merangkul Nabi, yaitu Madinah. Jadi kalau ada orang umroh meninggal di Madinah, harusnya alhamdulillah. Berani doa ini. Ini para jamaah. Jadi pandangan Islam itu substansinya adalah keyakinan dan keimanan. Itu yang kedua.
Jadi tujuan pertama ketika dikalahkan, Allah ingin melihat hatinya orang yang kalah ini bagaimana kepada Allah. Tetap teguh sholatnya, karena biasanya kalau di kampung-kampung saya itu, di kampung saya Kalibaru itu kalau punya hutang banyak baru miskin. Itu rame Tuhan. Tapi kalau sudah nyaman, masjid sepi. Nah kalau gitu dibikin hutang banyak aja biar masjidnya sepi. Biar masjidnya rame. Ini para jamaah yang rahmat Allah. Kelanjutan ayat ini, wallahu la yuhibbudz zalimin. Tentu Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Orang-orang yang mendapatkan kekalahan lalu dia itu menyangka buruk kepada Allah. Seperti dalam perang Uhud. Ada sahabat mengatakan begini, ini Nabi ini kan dicintai oleh Allah, kekasih Allah, kok mimpin perang kalah? Ada apa ya kok mimpin perang kok bisa kalah? Ojo-ojo tuh loh, kan curiga juga. Ini loh jamaah. Ini wis tenanan, ojo-ojo gak tenanan ini. Kemudian ada keraguan, zon, curiga. Nah kecurigaan ini termasuk orang-orang yang zalim. Tujuan yang ketiga adalah waliyumahhisallahu alladhina amanu. Ini para jamaah. Ketika kita dikalahkan oleh Allah dalam peristiwa ini, peristiwa perang Uhud, itu tujuannya untuk membersihkan. Jadi mahisa itu artinya membersihkan dari cacat atau membersihkan dari kotoran. Kalau ada emas kan ada kotorannya ini. Ketika membersihkan emas itu namanya walimah hisoy. Membersihkan. Allah sedang membersihkan. Mungkin ada kotoran tauhidnya yang masih ragu kepada Allah, dikasih kalah. Mantap apa enggak? Jadi kalau kita kemudian dikasih miskin, dikurangi rezekinya, kerja terus tapi kok nggak dapat uang banyak, sungguh-sungguh tapi nggak segera berhasil, bisa jadi tujuannya untuk membersihkan Allah kepada kita agar hati kita dan pikiran kita lebih mantap kepada Allah. Kan ada orang mengatakan wis ngene wis iki megawe gak endang iso berhasil, yang saya raih akhirat kan lebih mantap. Itu para jemaah yang betul. Itu tujuan Allah yang ketiga ketika kita dikalahkan. Tujuan yang keempat adalah wayumhaqal kafirin. Wayumhaqal kafirin adalah agar Allah memberikan kebinasaan kepada orang-orang kafir, membatalkan seluruh amaliyahnya orang-orang kafir, dan kemudian menghapus apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini para jemaah rahmat Allah. Walaupun dia menang di hadapan Allah, sebenarnya dia kalah. Tapi kenapa secara logika kok dia menang? Ini rahasianya para jemaah rahmat Allah. Perang Uhud ya, perang Uhud. Kekalahan dan kemenangan di saat perang Uhud itu ada pelanggaran sunatullah. Ini harus pelan-pelan, karena ini mungkin tidak familiar di telinga kita. Orang-orang kafir itu teguh memegang sunatullah, sementara orang-orang mukmin melanggar sunatullah. Di mana pelanggarannya? Apa yang dimaksud sunatullah itu? Ketika kita berkumpul, pasti harus ada pemimpin. Ketika ada pemimpin, harus ditaati. Ini sunatullah. Sepakat Pak ya? Kalau ada keluarga, ada kepala rumah tangga. Kalau ada kelompok, pasti ada ketua. Kalau ada negara, pasti ada presiden. Sepakat ya? Ini sunatullah. Ada hewan apa namanya? Madu itu. Tawon, lebah. Ada rajanya ya? Itu sunatullah. Semut? Sepakat? Nah itu sunatullah. Dia orang kafir memenuhi sunatullah. Dia taat sama pemimpinnya. Dia baris pada barisan yang kokoh.
dia mengatur strategi yang tepat, waktunya tepat, strateginya tepat, maka dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karunia, tapi itu karena dia memenuhi sunatullah. Sementara orang mukmin di saat perang dimulai, pasukan pemanah Nabi yang berjumlah 75 orang itu telah mampu membunuh 2 dari pasukan Khalid bin Walid. Ketika Nabi menyatakan bahwa kau tetap di Jabal Rumat ini, posisi Khalid bin Walid di Jabal Uhud. Ketika sudah 2 orang terbunuh dari Khalid bin Walid, pasukan Nabi ini mulai tidak taat sama Nabi, mempunyai persepsi sendiri-sendiri, dan kemudian dipancing oleh kelompok Khalid bin Walid dengan harta rangsalnya ditinggalkan, seolah-olah Khalid bin Walid kalah. Kemudian pasukan Nabi kucar-kacir, tidak patuh kepada komando Nabi. Ini yang disebut sunatullah. Maka karena itulah kemudian pasukan Nabi itu kalah. Saya ingin cerita tentang sunatullah. Kenapa banyak orang kafir pandai, pintar, sukses? Karena dia memenuhi sunatullah. Contohnya, otak kita ini ada kurang lebih 100 miliar sel. Setiap satu hari 24 jam mampu berpikir untuk 80.000 jenis pikiran. Orang kafir itu karena sunatullah ada 100 miliar, dan ini potensi. Kemudian otaknya di potensi ini kemudian dimanfaatkan betul, dioptimalkan, dimaksimalkan. Dia belajar, dia bedah semua teknologi melalui sainsnya, melalui otaknya, melalui kecerdasannya. Otak yang diberikan oleh Allah berupa potensi ini secara sunatullah mampu berpikir untuk seluruh jenis kehidupan di dunia dan seluruh kehidupan yang ada di langit. Karena kita ini keturunan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu melawan malaikat ketika cerdas cermat, wa'allama Adamal asma kullaha, itu Nabi Adam bisa membaca semua jenis nama kehidupan langit dan bumi. Artinya secara sunatullah otak kita ini punya potensi yang sangat dahsyat. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya sama Islam itu memenuhi sunatullah. Dia belajar, dia tekun, dia sungguh-sungguh, dia berjuang benar. Sementara kita membiarkan 100 miliar sel itu tidak pernah digunakan untuk belajar. Bagaimana kita mau menang? Banyak orang kafir hafal Al-Quran, banyak orang di luar Islam itu kemudian ngerti tafsir Al-Quran. Karena dia belajar Al-Quran, dia sungguh-sungguh mendalam Al-Quran dan ingin tahu Al-Quran. Apakah ini karunia? Karunia? Bukan. Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Dia hanya memenuhi sunatullah. Bisa diterima ini? Ya. Tapi dia tidak dapat karunia. Kita mendapatkan karunia berupa hidayah hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang takwa, dan nasihat bagi orang-orang yang takwa. Tapi kemudian orang-orang bertakwa itu jarang sekali membedah dan memanfaatkan 100 miliar selnya ini untuk mendalami Al-Quran yang seharusnya ini merupakan sunnah. Kekalahan kita di situ. Maka kalah menang ini sebagai sindiran agar kita memenuhi sunatullah. Contoh sunatullah lagi, banyak perempuan bekerja dan laki-laki menganggur. Ada nggak? Sunatullahnya harusnya laki. Perempuan itu menerima nafkah dari suami, bukan dinafkahi. Sekarang sudah banyak perempuan menafkahi suami karena laki-laki melanggar sunatullah. Laki-laki harusnya senang sama perempuan, itu sunatullah. Tapi sekarang ada laki-laki yang senang sama laki-laki, itu melanggar sunatullah. Ketetapan
Sunatullah itu ketetapan Allah. Jasad kita ini akan sehat kalau kita ini tidur tidak kurang dari 6 jam. Karena kita perlu isi sunatullahnya malam hari. Kalau kita melek malam hari terus-menerus, insya Allah kita tidak akan pernah. Itu sunatullah. Kita sudah dikasih karunia oleh Allah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetapkan sunatullah yang kita miliki. Potensi di dalam tubuh kita ini adalah sunatullah. Ini para jamaah rahmati Allah. Jadi perang Uhud itu karena pasukan Nabi tidak taat sama komando. La islama illa bijamaatin, wala jamaah illa biimaratin, wala imarah illa bita'atin. Islam tidak sempurna tanpa sebuah organisasi tidak sempurna kalau tidak ada pemimpin tidak ada gunanya kalau tidak ditaat. Kalau ingin menang, penuhi sunatullah. Itu maksudnya para jamaah rahmati Allah. Bukan Allah tidak memberikan karunia. Lalu apakah kemudian orang yang kalah itu mendapatkan karunia dari Allah? Iya, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tetap kokoh dan teguh mau memperbaiki diri, kemudian dia bangkit lagi menjadi orang mukmin yang patuh dan mematuhi menetapi sunatullah. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, kemudian di ayat berikutnya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Apakah kamu mengira kau masuk surga, sedangkan kamu ketika dikalahkan, kamu berprasangka buruk kepada Allah? Apa kau akan mengira seperti itu? Kamu khawatir hartanya hilang ketika membela Islam. Kamu khawatir waktunya habis ketika mengaji. Kamu khawatir jabatannya diambil ketika kamu senang berpihak kepada Islam. Dan kamu khawatir nyawanya hilang ketika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan-perasaan yang takut akan kehilangan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini disindir dalam Al-Quran ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah orang-orang yang punya perasaan gitu tuh merasa akan bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara aku, kata Allah, belum melihat kamu semuanya jihad di jalan Allah. Jihad itu apa? Jihad itu maknanya sungguh-sungguh membela agama Islam, sungguh-sungguh beribadah. Kesungguhan itu sampai mentok, tidak ada jalan lain. Itu namanya jihad. Kesungguhan yang mentok, sudah seluruhnya yang kita miliki dikorbankan untuk tujuan itu namanya jihad. Orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama, lalu kemudian dia berkorban sampai ke nyawanya, itu namanya jihad. Orang yang sungguh-sungguh berkorban, berjuang untuk ekonomi keluarganya, sampai akhirnya dia sungguh-sungguh keringatnya berkucuran, lalu dia payah betul, kehilangan waktu hanya untuk keluarganya, maka itu orang yang berjihad. Jihad itu kewenanan sampai mentok, mau mengorbankan segalanya, tapi targetnya adalah mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Dalam proses itu aku tidak melihat engkau bersabar. Ketika proses perang Uhud, sahabat Nabi ditanya seperti ini, kalau kamu tidak sabar dan kamu tidak sungguh-sungguh, tidak mengorbankan perasaannya saja mau, bagaimana kamu akan masuk surga? Kan banyak sekarang mimpin takmir aja korban perasaan tidak mau. Iya toh? Apalagi korban duit, korban perasaan tidak mau. Masa saya disinggung di hadapan orang, saya tidak mau lagi ke masjid. Korban perasaan tidak mau.
apalagi korban. Ini para jamaah yang rahmat ya Allah, kenapa ada kalah dan menang. Maka kesimpulan sesi pertama ini, seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dimantapkan, harus dijalankan sebagai sunnatullah. Mata harusnya untuk apa? Telinga harusnya untuk apa? Otak ini harusnya untuk apa? Hati harusnya untuk apa? Tangan dan kaki harusnya untuk apa? Itu harus pada posisi sunnatullah. Ketika dia keluar dari sunnatullah, kekalahan akan menimpa kita. Itu para jamaah rahmat Allah. Kita sudah mendapatkan karunia berupa hidayah, iman dan Islam. Mari kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap kokoh apa iman dan Islam yang ada pada hati kita. Subhanallah wa la ilaha illallah. Kadang-kadang di atas kita kan pernah 600 tahun menguasai dunia. Islam itu pernah jadi negara adidaya yang dipimpin Spanyol dan Turki 600 tahun. Amerika berapa tahun? Amerika itu mulai ada demokrasi sejak tahun 1879 sampai sekarang kurang lebih 200. Kita pernah menguasai itu kurang lebih 600 tahun. Dulu negara adidaya itu Turki. Kita sebagai orang Islam ini yang dulu orang Hindu semuanya ini, karena Turki mengutus dai yang bernama Syekh Subakir, Syekh Asmarakandi itu, kemudian punya keturunan terus Syekh Sunan Ampel lagi. Itu adalah dai-dai yang dikirim dari Turki. Bahkan kemudian lahirnya Nahdlatul Ulama itu ada Syekh Misri yang kemudian itu dari Mesir, yang itu merupakan bagian dari Turki, yang Turki waktu itu alirannya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian dengan Kiai Wahab Hasbullah karena ada ancaman 1923 karena Arab Saudi ditumbangkan, kemudian ada keprihatinan Ahlus Sunnah wal Jamaah digusur, kemudian adalah suatu organisasi Hijaz, Komite Hijaz yang dibentuk oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Syekh Misri, itu merupakan koordinasinya dengan Turki. Kita pernah jaya, Spanyol pernah jaya, sekarang Amerika kiliran. Nah, ketika kita dikilir, bagaimana kita ini? Coba kita tengok siapakah sebenarnya yang rugi itu. Apakah yang kalah, apa yang menang? Kita tengok di Al-Quran. Karena kita ketika mengukur kalah itu jangan mesti dianggap rugi. Betul loh. Kalau kalah tidak identik dengan rugi, belum tentu. Kalau menang belum tentu identik dengan keuntungan. Aceh Fikri itu kan pilkada menang, iya dong.
tapi dia rugi pada akhirnya. Iya, itu kenyataan. Jadi para caleg, Pak Gula, Sofi hadir nggak? Nanti kalau Bu Nur Hariri, nanti kalau kalah jangan suudon, bisa jadi itu keuntungan. Siapakah orang yang rugi di hadapan Allah? Orang yang rugi pertama, kita tuh dari Al-Quran, "Umayyadai ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapakah orang yang rugi? Orang yang memiliki metode, cara pandang, dan kemudian mengatur dirinya di luar ketentuan Islam. Orang-orang yang memiliki metode, bahkan Tuhannya bukan Tuhan yang sebagaimana ditetapkan oleh Islam, disampaikan oleh Islam, bahwa adalah Tuhan itu adalah Allah, maka ketika dia tidak yakin kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, menyimpang dari itu, fala yuqbala minhu, itu akan ditolak oleh Allah SWT dan tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Orang yang seperti ini nanti di akhirat adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang rugi. Mungkin menang sementara, tapi pada akhirnya rugi. Muhammad Ali itu dulu jaya, menang terus, tapi gara-gara tinju dia sekarang kalau diem itu begini terus. Jadi akhirnya yang penting itu. Yang kedua, siapakah yang sebenarnya kalah dan rugi itu adalah fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Yaitu dalam peristiwa Qabil, ketika Qabil itu mengikuti hawa nafsunya dan kemudian yang lain dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia mampu kemudian dengan mudah membunuh saudaranya Habil. Maka sebenarnya ketika dia mengikuti hawa nafsu, itulah orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Jadi siapa orang yang kalah? Orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang kalah di hadapan Allah dan merugi? Habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, yaitu orang-orang yang merusak amaliyahnya. Siapakah orang-orang yang merusak itu? Contoh, sedekah diundat-undat, berbuat baik sama orang diungkit-ungkit, merusak nggak? Merusak. Sudah berbuat baik sama sahabatnya, besok dirasani. Karena orang rasani, orang riba itu dosanya yang dirasani itu kembali kepada yang itu namanya merusak. Siapa orang yang rugi? Orang yang merusak amaliyahnya sendiri, perbuatannya sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, para jamaah yang rahmati Allah, siapakah orang yang rusak? Itu adalah walamma suqita fi aidihim wa ra'au anhum qad dallu, adalah orang-orang yang setelah dia menyesali perbuatannya dan dia tahu bahwa dia dalam kehidupan sesat. Waduh, aku salah tidak. Lalu dia berdoa dan menyatakan kepada Allah, qalu la ilam yirhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Seandainya Allah tidak memberi kasih sayang kepadaku dan tidak memberikan ampunan atas dosaku, maka aku adalah kelompok orang-orang yang rugi. Berarti kesimpulannya yang ketiga ini adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itulah orang-orang yang rugi. Apakah orang-orang musyrik itu akan diampuni? Tidak. Apakah dia akan mendapatkan rahmat dari Allah? Apakah orang-orang kafir itu akan diampuni? Apakah pezina itu akan diampuni kalau tidak bertobat? Tidak. Maka itu adalah orang-orang yang rugi. Apakah orang-orang yang menumpuk harta dan kokoh memegang jabatan tidak pernah ditinggalkan, bahwa itu adalah orang-orang yang untung? Tidak. Kalau hartanya dan jabatannya tidak digunakan untuk jalan Allah.
Ini para jamaah yang rahmati Allah. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, yang aku khawatirkan bukan keluarnya Islam dan iman dari hatinya umatku, tapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW, adalah hubbul jah dan hubbul mal, yaitu kekhawatiranku kepada umatku adalah ketika dia terlalu cinta kepada jabatan dan terlalu cinta kepada harta. Itulah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Siapakah orang yang rugi? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di hadapan Allah itu sebenarnya dia pada posisi rugi. Karena dia hidup itu tidak dipandu dari Al-Quran. Cara berpikirnya tidak dari Al-Quran. Cara ngelola keuangannya, cara ngatur rumah tangganya, cara ngatur negara, kepribadiannya, sikap seharinya, itu tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Itulah orang-orang yang merugi. Yang kelima para jamaah, fa'budu ma syi'tum min duni. Wis ngene ae terus ya Allah. Kon nyembah sapa wis karepmu selain aku. Kono wis karepmu. Ngoten. Nyembah sapa wis, yakin sapa wis, terserah. Silakan. Kalau engkau tidak percaya kepada Allah, cari sesembahan yang lain. Silakan. Kul innal khasirin. Sungguh orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin, dan dia punya terbersih keyakinan walaupun sedikit bahwa ada rezeki yang selain Allah yang memberinya, maka dia adalah innal khasirin, sungguh orang-orang yang merugi. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang menetapkan pikiran dan hatinya ragu kepada Allah, itu telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Hati-hati. Itu yang kelima. Jangan sekali-kali goyang keyakinan kita kepada Allah, walaupun kita saat itu dikalahkan dalam pertandingan. Opo kalah ya. Sewenang kalah. Ini calegnya Pak Abdullah yang hadir. Caleg yang lain hadir nggak ini Pak? Enggak hadir. Ya. Satu-satunya caleg ini yang hadir ini. Yang PKB hadir nggak itu Pak Musi? Awas kalau kalah, hati-hati. Hah? Maka para jamaah rahmati Allah, jangan sekali-kali korbankan keyakinan kita kecuali hanya kepada Allah. Yang keenam, dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum. Jangan sekali-kali kita itu dzon, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka yang tidak baik. Ardakum, karena prasangka-prasangka itu akan menjerumuskan kamu semua. Fa asbahtum minal khasirin. Kalau kita punya prasangka kepada Rasulullah SAW yang tidak baik dan punya prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak baik, itu sebenarnya ardakum, itu menjerumuskan kita sekalian. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya itu masalah kecil aja lah. Kadang-kadang kita didik-didik Al-Quran. Karena ada orang kalau diingatkan, dalil, kan ada ya. Nah, mulai sok suci. Ini hati-hati. Ibu-ibu, alhamdulillah jangan pakai jilbab. Kemarin saya mendengarkan ceramahnya Ustaz Mansur mengatakan begini. Ada orang dia itu nggak pakai jilbab, auratnya kelihatan. Kebetulan anak itu perempuan itu cantik, bukan cantik, cuan.
Suatu saat ada seorang laki-laki, si fulan ini melihat kecantikannya itu luar biasa sampai muncul syahwat. Tapi karena yang dilihat ini seorang yang cantik itu wibawa, punya posisi luar biasa lah pokoknya, sehingga si laki-laki ini mau mendekat tidak berani walaupun syahwatnya tinggi. Ada nggak itu pernah kita rasakan? Sadari karep tapi kawani gitu. Nah suatu saat kebetulan dia punya kesempatan, kok ada anak perempuan yang lemah, syahwatnya itu disalurkan kepada perempuan itu, akhirnya dia melakukan zina. Nah si fulan ini kemudian diadili di akhirat, di alam barzah, dia siksa kubur. Ketika diadili ditanya, kenapa engkau melakukan zina? Karena aku tidak mampu membendung, membentengi syahwatku, sehingga aku melakukan zina. Apa penyebabnya? Aku melihat ada seorang perempuan cantik yang tidak pakai jilbab, kelihatan auratnya, sementara aku nggak kuat melihatnya. Si perempuan itu dipanggil, fulani sih, ini goro-goro awakmu. Akhirnya si laki-laki ini siksa, si perempuan pezina disiksa, penyebabnya itu disiksa. Jadi perempuan-perempuan yang menyebabkan laki-laki zina disiksa juga. Hati-hati, jangan sekali-kali menyebabkan laki-laki berzina. Kalau tidak ingin kumpul dengan pelaku zina. Hati-hati bu ya. Kan ada perempuan senang kalau dilihat itu malah dituduh loh, malah digene-gene. Nah itu ada loh, hati-hati namanya. Hati-hati, malah madani. Iya Pak, bukan kecerdasannya yang ditunjukkan, kelebihan dan potensi tubuhnya itu ditunjukkan, sehingga orang lain, memang orang lain nggak berani goda perempuan itu, nggak berani karena memang punya posisi luar biasa. Apalagi ada bodyguard yang nggak berani, tapi salurannya ini yang berbahaya. Nah, tapi kepada bapak-bapak, jangan suka melihat perempuan yang menyebabkan kita langsung palikan muka aja, set. Tapi biasanya itu terus gak gitu. Waktu set itu gak ada orang yang lagi cepat lagi. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari itu dan tidak termasuk dalam hal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesi pertama dan kedua itu contoh yang paling real begini. Kita ini kan disuruh sholat subuh, berarti bangun pagi. Kita disuruh tahajud, berarti bangun malam. Ya Pak ya. Orang-orang di luar Islam aktivitasnya sekarang subuh. Pagi sudah bangun ngurusi pekerjaan, bukan sholat. Sementara orang kita itu subuhnya kelewat, bablas sampai jam 9. Nah itu pelanggaran sunnah. Karena sunnatullahnya adalah waja'alna laila libasa waja'alna nahara. Aku ciptakan, aku jadikan malam untuk istirahat, aku jadikan siang untuk bekerja. Jangan dibalik, jangan kerja siang malam. Yang terakhir para jamaah rahmati Allah, siapakah orang-orang yang beruntung itu? Nah, dia rugi. Siapakah orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menang adalah orang yang menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini ada dua potensi lagi. Sunnatullah ini. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita harus sadar dulu ini.
Allah menciptakan manusia itu dan mengilhamkan kepada manusia itu fujur, sifat kepribadian yang punya kecenderungan jahat, wa taqwaha, dan sifat kecenderungan yang berbuat baik, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika orang itu dikasih potensi bujur dan takwa, jahat dan buruk dalam dada kiri dan dada kanannya, setiap orang punya perasaan ingin melakukan suatu kesalahan, ingin berbuat jahat. Itu pasti ada, karena memang punya potensi. Ingin mengambil barang orang lain, punya potensi. Tapi setiap orang, sejelek-jelek orang, punya perasaan ingin berbuat baik, apalagi orang baik. Itu adalah sunatullah. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, orang yang mampu membersihkan fujurnya, kejahatannya dalam hatinya, dan menjaga takwanya di dalam hatinya. Itulah orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, orang yang rugi siapa? Yang khaba adalah orang-orang yang mengotori ketakwaannya dan menyuburkan fujurnya. Fujur ini jahat. Jadi Allah itu mengilhamkan, ya. Saya ulangi, Allah itu memberikan ilham kepada setiap manusia itu fujur dan takwa. Fujur itu jahat, takwa itu baik, ketakwaan. Berarti setiap orang punya dua potensi, yang bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, orang yang membersihkan hatinya yang takwa itu dan membersihkan fujurnya itu sehingga berubah didominasi oleh ketakwaan. Sebaliknya yang rugi adalah orang yang mengotori ketakwaannya dan kemudian menyuburkan fujurnya yang ada dalam hatinya. Salah satu penyubur hati yang rusak adalah medit. Medit ini pupuknya fujur. Rasan-rasan, ini iri. Oh enggak, sekarang perempuan banyak yang rasan-rasan. Justru yang rasan-rasan sekarang itu laki-laki. Kalau nggak percaya, lihat di TV One. Yang debat itu rata-rata laki-laki. Ini kalau diceritakan, ini panjang. Ini waktunya sudah berapa menit? Nah, karena sudah 50 menit, ini kita lanjutkan di minggu yang akan. Jadi tentang keuntungan yang akan kita peroleh, siapakah orang-orang yang diberi oleh Allah keberhasilan dan berpihak kepada agama Islam, nanti kita akan sampaikan di minggu yang akan datang. Untuk sementara itu dulu, dan mudah-mudahan mulai hari ini kita harus berani menyatakan bahwa kita akan menetapi sunnatullah setelah kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rumus yang terakhir yang saya sampaikan, 3M. M. Ya. Menemukan, memanfaatkan, atau menemukan, memanfaatkan, bisa jadi menolak, dan yang terakhir adalah menciptakan. Kita ini hanya punya 3, yang satu milik Allah. Kita hanya bisa menemukan, kita hanya bisa memanfaatkan, dan kita hanya bisa menolak. Menciptakan tidak bisa. Ketika kita ingin punya jodoh, kita menemukan calon kita, hanya menemukan, tidak menciptakan si perempuan itu, ya toh, sepakat? Lalu kita memanfaatkan anaknya mertua, ya kan? Lalu kita menolak. Contohnya menolak kayak apa? Kalau ada orang jatuh dari pesawat, terus pakai parasut, yang harusnya jatuhnya cepat, akhirnya pelan-pelan, itu namanya menolak. Jadi sikap manusia itu hanya bisa menemukan, memanfaatkan, dan menolak, bukan menciptakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yakini terus
semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, dan kita mantapkan keyakinan itu. Semoga ini bagian dari keberhasilan dan keuntungan kita nanti di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 4 coba. Ayo langsung ke sini. Nomornya jatuh pada nomor 1, 9 atau 19. Sekolah pas yang perempuan juga tuh. Coba sini dulu. Yang cewek. Namanya siapa? Dia. Namanya dia luar biasa. Rumahnya mana? Sutri. Wah. Tepuk tangan untuk Mbak Dia Sutri. Bapaknya masih ada? Ibu ada. Sama ibunya? Tuti. Alhamdulillah. Bu Titi mana Bu Titi? Oh, ini sebelah. Bapak meninggal tahun berapa? Di kandungan. Hah? Di kandungan. Oh, meninggalnya waktu Bapak dia masih ada di dalam kandungan Ibu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Foto. Ini yang jawab. Belum. Foto. Lagi. Di foto, Bang. Namanya siapa? Habib. Namanya aja sudah kayak orang Arab. Habib. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu sudah meninggal. Ayo, siapa yang mau? Rumah di mana? Rumah di mana? Sutri, rumahnya di Sutri. Alhamdulillah ya. Semangat ya. Mudah-mudahan sukses masa depannya ya. Amin. Bapak Ibu dan saudara, terima kasih pada Pak Adi dan keluarga. Bapak Ibu bisa juga tidak mesti sepeda panjat, bisa kulkas ya, bisa kitchen set yang ada di dapur bisa.